perilakunya ada dua, ya. Perilaku sebagai pengguna, perilaku sebagai penawar, ya. Jadi hidup kita ini akan disebut equilibrium. Bagaimana supaya saya berpenghasilan? Berarti saya harus bekerja. Tapi setelah saya bekerja, lalu saya membeli barang dan jasa untuk kepuasan. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam flowchart, mikro, ini adalah household, ini adalah firm, perusahaan. Maka saya sebenarnya nggak setuju kalau disebut consumer behavior, tapi buku-buku semua buat itu, perilaku konsumen. Nah, karena kita rumah tangga tidak saja menjadi konsumen, tapi kita juga produsen. Kapan kita konsumen? Waktu di sini firm menjual good and service, dia jual ke kita, tanda panahnya ini. Kemudian kita bayar ke sini berupa uang. Ya. Kalau dia menjual, maka di sini lahirlah Q demand. Di sini lahirlah Q supply. Itulah sudah kita pelajari. Permintaan massal, permintaan Higgs. Setelah konsumsi berapa jumlah kepuasannya. Tapi kalau di atas coba, kan household yang menjual ke sini, apa yang dia jual? Adalah tenaga kerja, labor. Apalagi yang dia jual? Skill. Ya, skill adalah apa namanya? Keterampilan. Apalagi yang dia jual? Modal. Tapi di dalam makro saving namanya. Modal. Perusahaan itu kan tidak punya modal. Perusahaan kan lembaga. Jadi kalau di makro modal ini namanya saving, sedangkan firm bagi dia investasi, pinjaman. Ya. Kemudian firm membayar. Apa yang dia bayar tenaga kerja? Upah, wage. Kalau skill apa yang namanya? Salary, gaji. Jadi kalau saya ini bukan buruh, jangan kau panggil belum datang buruh itu ke sini kerja. Saya ini adalah skill yang saya ajarkan sama kamu, keterampilan, area of knowledge, ilmu. Ya, jadi bukan saya mukul-mukul jadi barangnya, bukan saya mencangkul jadi barangnya. Nah, saya mulutnya yang berbicara. Itu namanya skill. Keterampilan. Maka salary itu biasanya gaji bulanan. Kalau upah harian biasanya, bahkan per jam. Ya. Apalagi kalau dia modal dikasih, return. Kalau bahasa agama, return, pengembalian. Kalau bahasa apa? Bunga. Ya kan? Sebenarnya tidak pernah ada di buku bunga, yang ada return, pengembalian. Jadi sama dengan bagi hasil. Kalau kau pinjam berapa kau bagi sama saya, berapa kembaliannya? Kau pinjam 1 juta 10 bulan, berarti 1 juta per bulan. Berapa pengembaliannya? 1.050.000. Itu returnnya berarti 50.000. Dari mana dihitung itu? Ya dari hasil. Mahal kali, aku kan cuma untungnya segini per bulan, bagi 2 lah kita. Oke, jadi seperti itu. Jadi cuman setelah ada pemerintah yang tadinya barter kan bertukar barang, susah bertukar barang, dijadikanlah uang. Mula-mula dulu uang itu uang real, emas, berlian, itu uang dulu. Tapi lama-lama sering jumlah tambah banyak, perlu emas. Kemudian emas ini ada kelemahannya, kemana-mana bayar emas bisa dirampok.
ya kan? Akhirnya digantilah kertas. Tapi kertas itu ada jaminannya, Mas. Makanya Inggris, karena dia negara paling maju, kerajaan yang paling hebat di dunia, maka dia menjajah itu ingin menguasai ekonomi dunia. Apa supaya dikuasai ekonomi? Kuasai emas, kuasai uangnya. Makanya di mana-mana dia menjajah, bukan dia seperti Belanda, seperti Jepang, malah makmur negaranya, karena dia hanya mau mengambil emas yang ada di sana. Ya, makanya terkenal emas London. Kenapa emas London? Karena emas terbanyak di bank sentral di dunia adalah bank sentral Inggris. Nah, sehingga karena jaminan uangnya pakai emas, walaupun sekarang dolar dipakai, pound sterling, nah, maka pound sterling itu tertinggi nilainya di dunia karena dijamin emas yang banyak. 1 pound sterling 30.000 lebih. Kalau dolar cuma 15. Ya kan? Cuman sayangnya dia tidak menjajah ke Jawa. Kalau menjajah ke Jawa kan lebih banyak emas di sana. Mas Parjo, Rono. Jadi dia, ini sejarahnya. Jadi dari dulu tidak ada sebetulnya suku bunga, yang ada return, pengembalian. Itu sama dengan Aristoteles juga mengharamkan. Dialah orang ekonom yang paling pertama, ya. Oke. Jadi inilah sekarang kita inilah. Kalau begitu tenaga kerja dia tawarkan ke sini sebenarnya labor supply. Di sini menjadi labor di mana? Dia sini menjadi konsumen. Di sini jadi produsen. Ya kan? Tapi karena sudah kadung disebut konsumen di sini, maka tidak bisa kita buat labor supply. Jadi harus kita direpasi secara filosofi. Lawan labor supply apa? Lawannya adalah leisure demand. Ya kan? Kalau saya tawarkan 8 jam saya kerja, itu kan sama dengan berapa? 16 jam saya tidur, istirahat. Ya kan? Hidup ini hanya 2, bekerja dan istirahat. Apa definisi bekerja? Menghasilkan. Jadi kalau kamu nyapu di rumah, jangan minta sama suami mana gaji saya, karena tidak menghasilkan. Ya, gitu. Jadi yang disebut dengan labor supply itu setiap jam dihitung dia menghasilkan uang. Sehingga di sini yang kita turunkan adalah leisure demand. Kalau diinvest dibalik menjadi labor supply. Jadi itu dia ya. Jadi itu biar paham. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat maksimum utility, fungsi, ya, konsumsi dan leisure. 2. Konsumsi menyeluruh. Ya. Karena antara kedua ini kalau kita derivasi secara matematik, dia harus saling substitusi. Kalau saling substitusi. Kalau ini banyak, ini sedikit. Kalau ini banyak, ini sedikit. Seperti X1, X2. Sama-sama meningkat boleh. Tapi kalau satu meningkat, saya gantikan yang lain. Kalau saya bikin labor, tidak saling substitusi dengan labor. Coba, banyak kerja, banyak konsumsi, betul? Nah, itu namanya sama, tidak saling substitusi, tidak saling komplement. Banyak kerja, banyak konsumsi. Kenapa? Karena banyak kerja, banyak pendapatan, berarti banyak konsumsi. Kalau ini enggak. Kalau dia banyak istirahat, maka sedikit konsumsi. Kalau sedikit dia istirahat, banyak konsumsi. Jadi antara X1, X2 itu saling substitusi. Oke. Tentu apa subjektunya? Apa subjektunya? Yaitu pendapatan yang kita buat Y itu yang kemarin Y sama dengan P1 X1 tambah P2 X2.
Ternyata Y itu berdasarkan jam kerja. Jadi kita buat W kali gamma kurang leisure ditambah A. Inilah dia Y. Sama dengan PC. Inilah dia PC. Nah, jadi ini pendapatan. Apa itu pendapatan? Jam kerja saya dikali dengan gaji. Ini apa? Gaji saya dikali dengan jam. Apa jam? 24. Leisure berapa? Berapa istirahatmu? Kalau istirahatmu 14 jam berarti 10 lah dia kan? 10 dikali 1 jam 10.000 berarti 100.000. Itulah pendapatan saya satu hari ini. Ditambah apa itu? Aset kekayaan saya. Ada warisan dari orang tua, ada tabungan. Itu namanya pendapatan juga. Jadi, sama dengan PC, sama dengan pengeluaran. Harga dikali dengan konsumsi. Tentu PCC ini adalah X1, X2, X3 sampai XN yang kemarin. Ya, jadi ya. Dengan demikian subjektunya W dikali gamma kurangi leisure, jadi gamma itu 24 konstanta. Ya. Baru ditambah A sama dengan BC. Oke, nah kita langgarkan sama dengan C dikali leisure ditambah lambda kali ini, jadi kan gamma W dikali gamma kurangi leisure ditambah A kurang PC. Ya. Oke. Nah, sama first order necessary condition turunan pertama. Do Lagrange do C sama dengan apa? Turunkan terhadap C sama dengan leisure. Mana lagi C? Ini kan gamma PC. C-nya jadi 1 min gamma P. Oke. Do Lagrange do leisure sama dengan apa? C. Mana lagi leisure? Ini kan? Ini kali ini kali ini. Leisure-nya 1 berarti min gamma W sama dengan do Lagrange do lambda sama dengan apa? Berarti lambda ini semua kan? W dikali gamma kurangi leisure ditambah A kurang PC sama dengan karena ini maksimum, boleh kau hitung turunan kedua. Turunan kedua paling pasti positif. Ya. Kita coba. Do kuadrat Lagrange per do C kuadrat. Berapa? Ada nggak C di persamaan pertama? 0. Do kuadrat Lagrange per do C do leisure. Ada nggak leisure? Sama dengan 1. Do kuadrat Lagrange per do C do lambda. Berapa? Min P. Do kuadrat Lagrange per do leisure do C. Berapa? 1. Do kuadrat Lagrange per do C kuadrat. Berapa? Do kuadrat Lagrange per do leisure do lambda. Berapa? Do kuadrat Lagrange per do lambda do C berapa? Yang terakhir ini. Do kuadrat Lagrange per do lambda do leisure berapa? Do kuadrat Lagrange per do lambda kuadrat sama berapa? Oke.
bikin koefisiennya. Berapa? 0, 1, min B. 1, 0, min W. Min P, min W, 0. Negatifnya pasti 0 semua. Positifnya aja. Ini kali ini 0. Ini kali ini min menjadi plus PW. Ini kali ini sama plus PW. Sama dengan 2 PW lebih besar dari 0. Berarti terbukti. Ya, dia maksimum. Oke. Kalau udah selesai, maka ini tadi persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Selesaikan persamaan 1 dan 2. Ya. Ya, persamaan 1 dan 2. Laser sama dengan lambda P. Berarti lambda sama dengan apa? Laser per P. Persamaan 2. C sama dengan lambda W. Lambda sama dengan C per W. Kalau begitu, lambda sama dengan lambda. Jadi laser per P sama dengan C per W. Kalau begitu, PC sama dengan W laser. Kalau begitu, laser sama dengan apa? PC per W persamaan 4. Kalau begitu, C sama dengan apa? W laser per B persamaan 5. Oke. Persamaan 4 substitusi ke persamaan 3. Kita buat langsung sini sama dengannya. Jadi gamma kali gamma kurangi W kali gamma kurang laser ditambah A sama dengan PC. Masukkan laser, ya kan? Kalau ini kamu cari gini, gamma W gamma dikurangi W laser. Mana W laser? PC per W. Oke, ditambah A sama dengan PC. Ini coret, ya kan? Pindahkan PC-nya ke sini menjadi positif, tuh. Jadi W gamma ditambah A sama dengan 2 PC. Dengan demikian C sama dengan berapa? W gamma ditambah A per 2 P. Oke, ini sorry kembali. Gamma W ya. Gamma W. Kenapa? Karena gamma ini adalah konstanta. Dengan demikian bisa kita katakan C dari permintaan konsumsi fungsi dari apa? W atau boleh dari P boleh P W A. Apa hubungan P dengan C? Negatif. Apa hubungan W dengan C? Positif. A. Coba. Kalau harga naik, apa akibat terhadap konsumsi? Menurun. Pembelian untuk makan kita tambah sedikit. Kalau saya gajinya naik, apa terhadap konsumsi? Kalau saya kaya, apa yang dikonsumsi? Kita tanda positif. Jadi kita coba derivasi menggunakan matematik seluruh variabel sesuai dengan logika teori. Tidak bertentangan dengan teori. Makanya pendekatan matematik untuk menyelesaikan ekonomi amat sangat baik. Ya. Oke. Jadi ini adalah konsumsi demand. Persamaan berapa? Persamaan 5 substitusi ke persamaan 3. Balik lagi, W kali gamma kurang laser ya, ditambah A sama dengan P kali C. C-nya apa?
W laser per P. Oke. Jadi kalau kita kalikan ini W gamma kurang W laser ditambah A sama dengan W laser. Pindahkan W lasernya. W gamma ditambah A sama dengan 2 W laser. Kalau begitu laser sama dengan W gamma ditambah A atau gamma W ya. Bisa kita buatnya gamma W ditambah A per 2 W. Karena sama-sama ada 2 W di atas, maka kita bagi aja. Jadi laser sama dengan ini dibagi ini jadi berapa? 2. Coret kan? Menjadi apa? 2. Gamma per 2 ditambah A per 2 W. Jadi karena kalau ada di atas W ada di bawah W, nanti mana positifnya kan? Nah dengan demikian laser demand permintaan massa istirahat fungsi dari apa? W dan A. Apa hubungan W dengan laser? Negatif. Apa hubungan A? Kalau upah naik, maka istirahat saya menurun sedikit. Gaji per jam 1 juta naik 2 juta. 24 jam saya kerja. Tapi kalau saya kaya raya, pasti istirahat saya bertambah. Bukan. Saya kaya raya kok. Kata orang, kerjalah gaji 500 1 bulan. Nah, bapak saya ngasih 10 juta sebulan, kau kasih 500. Oh enggak. Ya. Jadi itu. Jadi ini dia. Di gaji tinggi pasti istirahat sedikit. Ya. Kalau dia kaya raya pasti banyak dia istirahat. Kan? Jadi ya, inilah yang disebut dengan leisure demand. Nah, kalau leisure demand di-inverse, dibalik, inverse itu dibalik, maka labor supply sama dengan fungsi W dan A, tapi dibalik menjadi positif, menjadi negatif. Coba, kalau upah tinggi maka kerja saya, jam kerja saya banyak, bertambah, ya enggak? Kalau upah tinggi istirahat saya sedikit. Kalau istirahat sedikit berarti kerja banyak, betul? Kalau dia saya kaya raya, maka saya bekerja banyak atau sedikit? Kalau saya kaya raya, maka jam kerja saya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Kalau tambah sedikit kerja, tambah banyak istirahat. Makanya itu hubungan positif. Jadi ini dia ya. Jadi inilah dia kalau kita derivasi penamaran guru atau permintaan massa. Jadi dari sinilah diturunkan nanti berapa UMR, upah minimum regional. Ya, upah minimum regional. Berdasarkan apakah upah minimum regional? Berdasarkan C. Lihat, antara C dengan L. Artinya apa? Kalau mau masyarakat sejahtera, maka konsumsinya harus banyak. Kalau konsumsinya harus banyak, maka masa istirahatnya juga sedikit. Itu dia. Jadi itu menghitung-hitung upah minimum regional dari sini teorinya. Ya, dari sini teorinya. Jadi saya dulu menjadi anggota penentu upah minimum regional Sumatera Utara. Ya, itu ketuanya dulu Pak Junta Buritonga, dekan ekonomi isu. Saya salah satu anggotanya. Ya, tapi saya berhenti tidak sampai 5 tahun gara-gara saya hampir mati dibunuh buruh waktu penetapan buruh. Waktu penetapan berapa umum regional Sumatera Utara dipanggil DPR lah kami. DPR yang jalan apa ini? DPR provinsi. Nah,
Begitu kami masuk, si John tahu, telepon saya pun udah tahu dia, Bang, saya nggak bisa datang, abang aja yang mewakili. Dan beberapa anggota, siap. Rupanya begitu masuk itu pengupah ini, dewan pengupah itu yang membuat kita buruh menjadi miskin. Karena kami dipikirnya menekan apa? Padahal kita kan menjembatani antara pengusaha dengan ini. Ya tidak mungkin lah kita naikkan sesuai keinginan buruh. Bagaimana pengusaha bisa membayar, ya kan? Nah, kita kan harus sudah naikkan di tengah. Nah, dilempar saya pakai batu, itu batu besar. Oh, tapi sigap kali polisi, ya, sigap kali langsung polisi menutupi atas saya, menutupi badan saya dengan apa itu, apa namanya? Tameng itu. Baru digiring saya masuk ke atas. Wow. Ketakutan saya nggak tahu kalau saat ini. Padahal waktu rapat perwakilan buruh itu sudah kita tetapkan. Nah, berapa gizinya, berapa makanannya setiap buruh, berapa keluarganya, nyewa rumah berapa, transportnya berapa, ditetapkan upah minimumnya sekian. Waktu itu masih upah minimum sekitar 1.800.000 waktu itu ya. Sekarang udah 3 jutaan. Jadi itu. Jadi kira-kira gitu. Pak, izin mau nanya Pak. Itu kan C sama dengan FPWA kan Pak? Mana? C sama dengan fungsi yang sebelah sini ya Pak? Iya. Itu kan sedangkan di situ ada 2P Pak. Itu 2P. C sama dengan gamma W tambah A per 2P. Yang ini? Iya Pak. Itu 2P-nya kenapa dihilangkan ya Pak? Mana 2P? Yang per 2P. Ya, ini 2P. Terus? Itu menghasilkan itu dari mana ya Pak Jalan? PWA. Ini PWA. Terus apa yang ditanya? Duanya kenapa nggak ada? 2 itu konstanta. Jadi kita kan mau melihat apa-apa saja yang mempengaruhi apa namanya konsumsi dari seorang buruh. Jadi andaikan 2 itu diganti misalnya 3, berarti memang tidak ditulis. Iya, konstanta itu bukan variabel, tahu? Kalau di matematik persamaan itu ada variabel. Apa itu variabel? Peubah. Apa itu peubah? Yang bisa berubah-ubah, umur, pendapatan, harga, kan? Baru ada koefisien. Apa itu koefisien? Koefisien adalah besarannya variabel eksogen mempengaruhi endogen. Kalau dia 2, apa artinya 2? Kalau harga naik 1, konsumsi turun 2. Turun 2. Kalau harga naik 1, konsumsi turun 2. Kalau harga naik 100 perak, tadinya kita beli 10, tinggal beli 8. Itu dia. Ya kan? Kalau 10.000 uangmu, harga jagung 2.000, berapa dapat? 5. Naik harga jagung 2.500, berapa dapat? 4. Nah itu apanya? 1P atau 1/4P. Jadi ini adalah koefisien konstanta. Yang kita masukkan ke sini, apa yang bukan dipengaruhi 2, dipengaruhi harga, dipengaruhi oleh pendapatan, dipengaruhi oleh kekayaan. Ya, jadi ya itulah, bukan saya, itulah salah satu kelemahan kalian masuk S2, belum paham matematika. Jadi ada variabel, nanti muncul lagi, ada variabel eksogen, ada variabel endogen, ada variabel terikat, independen, ada variabel dependen. Itu harus kuasai. Berikutnya lagi nanti data. Ada data continuous, ada data discrete. Ada data seri, time series, unsur waktu, ada data cross. Itu mirip-mirip, tapi tidak sama. Apa data continuous? Apa beda data? Kalau data, coba. Ada data silang tempat, cross section, silang tempat. Lawannya silang waktu. Saya ingin meneliti apakah harga naik, permintaan turun. Ada 2 cara dan sama hasilnya. Saya teliti 100 warung.
Saya tanyai, berapa harga beras kemarin, berapa sekarang, berapa kau laku? Itu namanya data cross section, silang tempat. Kalau 95 dari warung itu mengatakan karena harga naik permintaan turun jumlah berasnya sedikit laku, maka lahirlah teori permintaan. Karena errornya maksimum 5. Kalau sampai 20, tidak bisa dijadikan teori. Tuh. Apalagi cara saya seliti satu warung 100 hari. Boleh? Saya teliti satu warung 100 hari. Kalau 5 hari mengatakan harga naik tambah banyak orang beli, tidak apa-apa. Tapi kalau 95 hari, turunlah teori. Tapi kalau sampai 10 hari, tidak laku teori itu. Karena yang dipercaya teori itu baru lahir kalau errornya maksimum 5%. Gitu ya. Oke, ini data waktu. Ini adalah silang tempat, silang waktu. Sekarang ada lagi data discrete dan data continuous. Apa discrete? Data yang tidak memiliki hubungan antara data satu dengan yang lain. Bisa time series. Contoh, PDRB atau hasil panen padi orang tua kita tiap tahun 10 kuintal atau 10 ton, tahun depan 11 ton. Ada nggak hubungan? Ya ada. Bukan 11 ton, 10 ini tambah 1 kan? Memang hasilnya 11 ton. Ini hasilnya 10 ton. Tahun berikutnya 9 ton. Bukan 10 dikurangi 1. Memang hasilnya. Itu namanya data discrete. Kalau data kontinu tidak berlanjut. Panjang jalan ke Lubuk Pakam 30 km. Ke Sertang Bedage katakan 45 km. Itu kemana? 30 ditambah 15. Itu bersambung. Umurmu 24 tahun pasti dari 23. Itu namanya data continuous. Ya. Jadi data time series bisa discrete, bisa continuous. Ya. Tapi data silang tempat tidak ada continuous. Tidak ada continuous karena antar waktu tempat itu pasti discrete. Oke. Nah, itu ya. Jadi nanti kalau kamu menulis agaknya dulu saya ngajar apa kamu metodologi ekonometrik saya, tapi lama-lama kecapean, nggak mau saya. Ya, lama-lama kecapean saya nggak sanggup. Ya, karena nggak tahu saya yang mengajar nanti kalau nggak pas memang susah. Sehingga waktu meja hijau juga saya tadi menguji anak saya. Apa yang kamu tahu, saya bilang. Siapa dosen metodologi ini? Saya ditanya koefisien nggak ngerti, konstanta nggak ngerti. Setiap menjawab harus lihat catatan. Loh, saya uji kamu, saya bilang. Ya. Jadi tolonglah pelajari ya. Jadi kalau Anda nanti menulis tesis penelitian, itu harus paham betul apa itu variabel, apa konstanta. Jadi kalau saya buat misalnya Y sama dengan 10 ditambah 2P kurang 5 X misalnya, apa artinya? Variabelnya itu Y, X, P. Itulah variabel berubah. Sedangkan 10, 25 konstanta. 10 konstanta murni, 2 bukan konstanta, namanya koefisien. Apa itu koefisien? Besarnya perubahan ini membuat ini. Kalau P-nya 1 bertambah dari 2 kan? Betul? Kan ini tambah 2P. Kalau 1, 2 kali 1 berapa? 2. Ini. Ya. Kalau X-nya 5 berkurang dari 25. 5 kali 5, 25. Jadi ini namanya koefisien. Kalau koefisien digabung dengan variabel itu namanya parameter. Alat mengukur besarnya Y dari sini.
Maka itu parameter. Jadi ini kalau digabung parameter. Ini konstanta. Apa itu konstanta? Kalau variabel ini 0, kalau P-nya 0, kan 2 kali 0, 0. X-nya 0, 5 kali 0, 0. Berapa Y? 10. Apa itu? Kalau di ekonomi, kalau kita buat konsumsi 500 ditambah 0,8 Y. Ini pendapatan, ini konsumsi. Konsumsi tergantung pendapatan di makro, tahu kan? Apa artinya? Kalau tidak memiliki pendapatan, minimal konsumsinya berapa? 500. Itulah basic need. Itulah Undang-Undang Dasar 45 yang tanggung jawab wajib oleh pemerintah. Fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara. Berapa besar pemeliharanya? 500.000. Direktus. Itu 500.000. Wajib dia memberi. Kalau di Amerika, kawan saya yang kuliah di sana, orang Indonesia kan termasuk miskin. Itu tiap tahun dapat $500 masuk tiap hari. Bukan dikasih pakai tekanan, enggak, langsung di kos-kosan itu udah masuk cek di situ atau apa. Karena termasuk miskin, wajib diberi. Undang-Undang Dasar mata. Kalau pemerintah tidak mampu memberi 500.000, pemerintah itu tidak boleh. Atau pemerintah itu tidak bagus. Karena Undang-Undang Dasar mengatakan ini basic need. Kalau dia berpenghasilan berapa? Kalau 0,8. Kalau dikirim ke 2 juta. Kalau kali 0,8 berapa? Hah? 2 juta kali 0,8. 8 kali 2 berapa? 1.600.000. Apa artinya itu? Kalau dikirim orang tuamu 2 juta sama kamu, maka MPC-nya, ini namanya MPC, marginal propensity to consume, kecenderungan mengkonsumsi dari pendapatan 80%, berarti 1.600.000 kau makan, 400 kau tabung. Itu dia. Jadi nanti kalau kirim, nah kata dosen bu MPC-nya 0,8 mah kurang itu. Kirim aja. Kenapa kurang? Ya 1 juta. 800 kurang lah makan gula 400. Jadi itu ya. Jadi seperti itu. Jadi di ekonomi satu variabel kita temukan angka, bisa kita terjemahkan yang lain-lain. Ya. Jadi di ekonomi itu berbeda mungkin tempat lain. 10 variabel kita tahu. Kenapa? Karena Y sama dengan C ditambah S. Apa itu? Pendapatan saya konsumsi, sisanya kita. Kalau dia orang kaya, tambah lagi T, bayar pajak. Ya kan? Itu dia. Jadi ini rumusnya. Oke. Nah, jadi itu ya. Nanti akan kita sampai lagi ke sini. Namanya konsumsi multivarian. Konsumsi antar waktu. Kenapa ada orang menabung? Kenapa ada orang meminjam? Ada apa? Itu ada rasionalnya. Jadi ilmu ekonomi itu dilakukan oleh paling bodoh pun manusianya, tetapi dia tidak tahu teorinya. Itulah kita pelajari sekarang. Coba, orang miskin, buta huruf, nggak ada apa-apanya, minjam dia kan? Loh kenapa dia minjam? Padahal nggak tahu teori ekonomi. Itu. Makanya teori itu apa? Abstraksi dunia nyata. Apa kenyataan di lapangan diteliti orang pinter pakai metode dan berlaku untuk semua orang yang sejenis, maka lahirlah teori. Itu abstraksi dunia nyata. Jadi bukan karena orang pintar yang kita teliti, tidak. Semua manusia. Karena Tuhan memberi akal kepada kita, pasti manusianya rasional. Pintar itu kan karena diasah aja ya kan? Diasah aja. Bodoh dia bukan apa? Karena nggak diasah, nggak sekolah dia.
Maka saya bilang, kalau orang penipu itu pasti orang pintar. Namanya menipu, pasti orang pintar. Nah, oleh karena itu hati-hati. Seperti yang saya bilang kemarin, ini ahli hukum. Kan saya di masyarakat, luar biasa lah bangsa ini. Orang yang yang korupsi besar-besaran nggak ditangkap, tapi pencuri ayam ditangkap. Betul itu. Kenapa? Karena orang yang korupsi besar-besaran pasti orang pintar, pasti lengkap administrasinya, pembuktiannya susah. Tapi kalau orang pencuri, ada pencuri ayam pakai administrasi. Sebelum dia curi, saya beli ayammu, ya, sah ya, ini kwitansinya. Padahal nggak dibeli, baru besoknya dia curi. Ada? Ya, nggak ada. Sehingga karena nggak ada dia bukti-bukti administrasi, ya gampang ditangkap. Kan sudah cerita kemarin, saya langsung ketemu siapa? Ketua KPK Pak Situmorang. Ketua KPK pertama di Indonesia, orang Batak itu semua orang itu jujur orang, dosen dari UI. Karena saya tanya langsung Jakarta, saya jumpai di kantornya. Pak, saya tanya dulu, saya orang Batak, saya Rah. Dari mana? Dari Medan. Oke, apa pertanyaan? Kenapa kalian nangkap korupsi itu kok lama-lama kali? Orangnya kecil-kecil, gampang kali tangkap. Apa dia bilang? Ya gimana? Seperti cerita saya. Kalau korupsi besar-besaran pasti cerdas, dia pintar. Dia bisa lah tangkap awal, pula yang masuk penjara. Lengkap di administrasi. Gimana? Saat tahu saya dia korupsi, kalau nggak ada buktinya nggak bisa ditangkap. Ini baru 2 bukti. Sementara kalau yang korupsi kecil-kecilan, yang pencuri-pencuri, maling-maling itu, dia tidak secerdas itu, tidak ada buktinya langsung dapat. Bukan, buktinya gampang kali dapat. Dia bilang, ini nggak mungkin 2 alat bukti. Makanya kami hampir korupsi besar-besaran sulit menangkapnya. Apa caranya? Apa dia bilang? Itu kita jebak. Itulah alat bukti. Kalau alat bukti dijebak, tangkap tangan, itu satu pun tidak apa-apa. Tapi kalau tidak dijebak, administrasi minimal 2. Berarti siapa itu dulu? Ketua PKS itu, ya kan? Yang ketua PKS yang ditangkap itu, yang agak bingung orang. Apa? Diantar dulu 50 juta. Yang nyuruh itu KPK. Diantar ke rumahnya 50 juta. Ini Bu, kasih sama Bapak, jangan dibuka ya, disimpan di di lemari. Ini hadiah untuk Bapak. Ya mana tahu istrinya kan? Oh iya dia jujur aja. Seseorang yang nggak dikenal, gitu saja. Begitu pulang suaminya maghrib masuk KPK. Anda disogok ada di situ. Gara-gara ekspor dulu, Anda mendapat bagian. Dari mana? Ada. Dibongkarlah pura-pura di barak abra dulu lemari-lemari yang lain, baru ke lemari itu kan. Orang udah tahu yang meletakkan ke lemari itu dan informasi. Baru itu. Ini apa ini? Ini apa ini? Saya tidak tahu orangnya, tidak peduli. Ini sudah dapat. Baru data itu baru. Data ekspor yang kemarin ke sini berapa kau berapa. Situ. Jadi kalau tidak tangkap tangan, tidak bisa ditangkap itu korupsi besar. Susah. Kalaupun dapat bertahun-tahun, cobalah Pertamina. Pertamina itu paling rusak. Itulah uang paling besar di negara ini, tapi dialah paling rusak. Kapan bisa ditangkap? Baru sekarang. Itu baru dikasih. Sangat sulit. Jadi situ dia. Makanya Situmorang itu ngomong sama saya. Gini. Karena orang ekonomi, apapun ekonomi, biar saya tahu. Ibarat korupsi itu sekarang sudah merajalela. Ibarat jual lele. Tahu jual lele kata tahu. Dia ada satu baskom besar. Akhirnya udah nggak ada lele semua di sana.
Datang si pembeli, Bang, aku mau beli lele 3 kilo, tapi pilih yang besar-besar ya. Itulah korupsi yang besar-besar. Oke, yang belinya tanggung. Taulah lele yang besar kan lebih cerdas dari yang kecil. Begitu masuk ke sini, loncat dia masuk ke dalam. Asli itu ada kerja mencarinya katanya. Berapa lah bisa kami tangkap pencuri kalau seperti itu katanya. Akhirnya apa yang dilakukan si penjual? Ya udah masukkan aja yang besar, yang kecil masuk. Yang besar itu agak jinak masuk. Ya, jadi itu karena tujuan daripada pemberantasan korupsi itu, yang kecil pun harus ditangkap supaya kapok. Ini tujuannya. Jadi seperti itu. Itulah ibarat di Indonesia ini. Dari hulu sampai hilir korupsi. Coba pemilihan umum. Kita anggaplah rakyat ini orang jujur, orang hebat. Tak dikasih uang, mau dia milih. Makanya mulai dari ujung langit sampai ujung tanah ini, semua kita sudah perangi korupsi. Sudah kayak lingkaran setan. Ya, itu sudah ditemukan oleh Kik Gwengi, ahli ekonomi. Sudah ditemukan oleh bapaknya Prabowo. Pada waktu Soeharto sudah ditemukan 0,35 I-Core. Core itu apa? Capital Output Ratio. Perbandingan modal dengan outputnya. Kalau dia seper I-Core, itulah korupsi. Penyimpangan. Jadi kalau ketemu 0,35 artinya 1 triliun hanya 650 miliar yang dibangunkan, 350 miliar dikongsikan. Itu ketemu. Ada rumusnya. Itu namanya I-Core. Itu I-Core itu seper core. Jadi itu. Jadi jangan nanti kita terlalu menuntut luar biasa terhadap Presiden Prabowo misalnya untuk bisa bersih 1 tahun, enggak. 5 tahun pun belum tentu karena sudah mendarah daging. Coba lihat tadi malam di TV temu ada anak narkoba, 1 kampung melempari polisi, padahal mau ditangkap narkoba besar. Bersatu. Yang pakai lobe, yang pakai haji-haji, semua melarang menangkap anak itu. Coba, banyak narkoba besar-besaran merusak. Begitu kita. Jadi yang jahat itu pun sudah kita backup, sudah kita. Kira-kira gitu. Gimana saya terus itu? Mas Bobo, ngomongnya 1 kampung, polisinya ada 6, sampai lari polisinya, tidak sanggup menangkap narkoba ini. Coba. Ditembak pun tidak perlu, tembak aku katanya. Coba bayangkan itu. Udah ditembak ke atas. Nanti kalau kena tembak seseorang, udah. Itu polisinya mau jadi apa? Seperti setiap kemarin kan? Itu kan yang dimanipulasi. Dipecat itu polisinya. Yang apa itu? Yang brimob, yang kejadian apa itu? Ya kan? Ya, bagaimana mungkin? Kalau nggak dia tabrak, dia yang mati. Manusia yang udah lautan, dia mati, tabrak. Tetapi untuk mengayomi rakyat, dibuatlah pengadilan, dipecat segala macam. Saya bisa buktikan selesai itu hidup itu. Walaupun dipecat jadi polisi, digajinya itu besar itu, anaknya itu semua. Tapi supaya dikamuflase, supaya baik kelihatannya pemerintah dibangun, datang presiden, datang ini. Karena itu kemauan orang Indonesia. Sayang aku sama kau, habis itu ditunjang dari belakang. Jadi itulah kita. Ya, jadi bukan kebenaran, tapi adalah bagaimana memoles suatu informasi. Itu ya. Memang 3 jam lalu saya buka di sini. Apa namanya? Netanyahu mati dibunuh dengan rudal Iran. Bagus sekali lah, mau saudara saya bahagianya. Rupanya ini adalah ilusi saja. Katanya dibuat di situ. Ini adalah cerita ilusi. Coba lihat. Cerita ilusi coba. Ya, rupanya Iran yang mati ditembak. Begitulah informasi sekarang ya. Oke, jadi itu ya. Jadi silakan nanti kan sudah ada, coba buka di situ, sudah ada PR-nya kan.
L. Coba kalau kita ada nggak? Saya nggak mau pula catatannya. Ini, Pak. Ada nggak contoh angka sih? Ada Pak. Coba mana contoh angka? Berapa dia buat di situ? Contohnya. W 100.000. Ya, oke, biar 100 ini. W berapa? 100.000. W adalah 100.000. Terus Aset 100 saja ya. 100.000. Terus 1.000. A 1000. Nah, apa? P 100. B 100. Hah? 10. Ya. Oke, inilah. Jadi Di sini upah per jam 100. Kekayaannya 1000. Harga 10. Pertanyaannya berapakah jumlah konsumsinya? Kan gitu kira-kira, ya kan? Nah, kita masukkan ke rumus ini. Mana konsumsi tadi? Ini. Ini kan? Gamma itu berapa? 24 kali berapa? Upahnya 100. Kemudian ditambah A, tambah 1000 per 2 kali 10, 20. Ya, mungkin ada nanti salah ini. Saya rasa ini 100 juga ini ya. Iya Pak. Yang Iya betul Pak. ini berapa? Di sini 100 Pak. Ini 100.000. 100.000. Terus 1 juta. hanya 1 juta. oke. Dah itu. Iya Pak. Oke. Kalau begitu 24 kali 100.000 berapa? Langsung aja kita buat. 24 kali 100.000 2.400.000. Betul? Ditambah 1 juta. Oke, dibagi dengan 200. Iya. Oke, berarti kita ini berarti 3.400.000 ya kan? Iya Pak. Dibagi 200. 2, ya kan? Di 2 berarti 17.000. 17.000. Jadi kalau bisa dia hidup optimal, ya, hidup equilibrium sejahtera, dia harus makan setiap hari maksimum 17.000. Itulah kalau begini gajinya maksimum 17.000. Kemudian berapa lama dia istirahat atau kerja? Masukkan sini. Leisure sama dengan gamma 24 per 2, ya kan? Ditambah dengan A. A berapa? 1 juta. 1 juta dibagi dengan 2 kali W 200.000. Oke, sama dengan. Berarti ini 5, ini 5. Ya kan? Berarti 24 dibagi 2 berapa? 12 ditambah 10 22 jam. Itulah istirahat dia. Kalau begini keadaannya. Nah, makanya sedikit konsumsinya. Nah, kalau 22 jam berapa dia kerja? Lebarnya berapa? 24 dikurangi 22 hanya 2 jam satu hari dia kerja. Makanya karena 2 jam satu hari, maka konsumsinya cuma 17.000. Kira-kira gitu ya. Jadi, dan contoh itu kayak gitu juga jawabannya. Di sini 7 jam Pak. 7 jam. Iya. Enggak, berarti ada salahnya tadi angkanya. Plus A-nya ada Pak. Belum ada plus A-nya ya. Laser 24 jam. Iyalah. Gamma laser W salah. Kan rumusnya tadi W-nya berapa? 100.000 kali 24. Ini laser ya. Kali 24. Baru ditambah A. Ini tadi yang konsumsi. Konsumsi A ya sama. Benar. Oh ya, liter 2W ya. Kali
tambah 1 juta dibagi 2 W 200 ya. 200.000. Kalau begitu berapa? 2.400.000, 3.400.000 Dibagi 200. dibagi 200.000. Berarti 205 ini berapa? 5 ini 5 kan? Berarti 34 dibagi 2 berapa? 17 jam. Itulah masa istirahatnya. Kalau 7 jam berarti masa kerjanya berapa? 24 kurangi 17 sama dengan 7 jam. Itu ya. Jadi saya tanya. Jadi masa kerja dia 7 jam dengan konsumsi dia 17.000. Ya. Jadi itulah dia contohnya ya. Oke. Ini kan sudah ada ya. Saya lanjut satu lagi, yaitu intertemporal paris atau consumption multivarian. Karena rencana saya habis ini meet, setelah itu masuk saya 2-3 kali lagi, baru nanti disambung dosen lain. Nanti kalau tidak saya lanjutkan, takut saya nanti tidak nyambung yang diajarkan. Ya. Jadi nanti yang teori consumer behavior perilaku, karena sangat penting misalnya perilaku ini, karena kita di Islam itu menilai seseorang dari perilaku konsumen. Itu. Kalau perusahaan teori affirm, karena perusahaan itu teori yang dilakukannya bagaimana supaya untung. Kalau kita teorinya dari perilaku, ya gitu ya. Sehingga saya setelah nanti masih masuk 2-3 kali lagi untuk menuntaskan, baru nanti saya beritahu dosen berikutnya untuk melanjutkan dan memperjelas. Karena saya dapat informasi kemarin ada dosen lain setelah saya masuk, dia masuk, tapi begitu masuk dia dibuatnya diskusi-diskusi. Padahal ini anak mengajar teori, diskusi, cari makalah, konsumsi, baru kita bicarakan, ya kan? Jadi maunya Anda mengelaborasi teori, ya, mengelaborasi teori. Boleh teorinya dulu nanti diperoleh, baru nanti ada tugas critical, tugas jurnal review, baru ada mini riset. Jadi kalau ada 6 tugas, ya, yang pertama adalah tugas rutin. Itulah dia PR yang saya buat, kerjakan itu. Ini pengaruhnya 10%. Baru ada 5 lagi, critical books report. Buku mestinya saya kasih kamu buku bahasa Inggris itu. Nanti boleh saya bawa besok. Ada 5 bahasa Inggris bukunya yang saya himpun untuk itu. Walaupun saya tidak yakin kau bisa nanti baca itu. Itu kritik, harus dikritik. Itu S2. Mulai dari S1 harus bisa Anda mengkritik. Supaya bisa mengkritik, paham dulu buku pokoknya, baru baca buku lain. Baru ada jurnal review. Jurnal yang berhubungan dengan mikro, coba Anda review, terjemahkan. Karena di jurnal itu ada studi pustaka. Mana teori-teorinya yang dielaborasi. Oke. Baru berikutnya rekayasa ide. Bagaimana merekayasa ide? Karena ilmu itu rekayasa. Ya. Jadi nanti kamu kalau ujian ditanya apa novelty dari tesismu? Apa novelty? Apa pembaruan atau apa bedanya dengan
teori dan tulisan orang lain. Jangan-jangan kamu menjiplak punya orang lain aja. Itu novelty. Itulah rekayasa ide, harus kau pandai. Ya, sedikit aja berubah sudah bagus. Sedikit aja berubah. Jadi bukan hanya persis kau ambil judulnya, tapi lokasinya berbeda, itu sudah boleh. Ainun membuktikan apakah sama permintaan lembu di Afrika dengan di Indonesia. Kan gitu. Lalu apa lagi? Rekayasa ide. Terakhir mini riset, baru project. Apa itu project? Sesuatu yang dikerjakan orang. Projectnya kita analisa. Tapi saya karena ini kalau seperti ini susah, akhirnya dibuat-buat saja. Maka saya gabung 3 ini. Jadi waktu Anda membuat mini riset itu kan sama dengan tesis lengkap, cuman lebih sedikit. Berarti kan bab 1 ada pendahuluan masalah. Bab 2 adalah teori untuk menjawab masalah itu. Baru yang bab 3 apa? Metodologi apa? Dari teori itu mana yang tepat menjawab masalah tadi. Itu namanya rekayasa ide. Baru bab 4 apa? Setelah ada modelnya, rekayasa idenya, maka benturkan dengan data. Kau dari data itu betul nggak? Kau bikinlah regresi. Nah itu namanya project. Jadi mini riset itu di dalamnya harus ada rekayasa ide dan project baru disimpulkan. Oke? Jadi kalau Anda mampu ini, sudah selesai tesismu. Ya kan? Selesai tesis. Saya dulu waktu S2 masih semester 2 sudah saya kerjakan tesisnya. Di Jogja sampai saya dimarahi ke sini. Kau semester 6 sudah ngajukan dulu. Sok kali kamu. Kenapa Pak? Saya kan sudah ikut dengan Bapak. Karena kami di Jogja salah satu kehebatannya apa? Setiap ada penelitian dosen dilibatkan mahasiswa. Saya sudah 6 kali ikut dengan dosen penelitian. Apalah guna saya metodologi saya bilang? Gak tahu semua. Gak bisa. Cari alasan yang tepat. Saya semester 6. Saya begitu selesai KKN langsung seminggu beda itu. Karena sudah selesai semester 7 sudah selesai skripsi saya. Nah kami dulu tesis namanya. Tesis namanya bukan skripsi. Makanya dia bilang, cari alasan supaya saya nggak takut kau rupanya mau menjadi nanti dengan dosen-dosen. Apa takut kau Pak? Kenapa? Saya Pak berangkat dari Medan 3 hari 3 malam naik kapal sampai ke Tanjung Priok. Bunga nggak ada takut. Kami lagi ke atas segini. Enggak 1 lembar, kok sudah ngobrol kontak. Kurang aja patahin sini dia kata. Orang Jawa itu. Jawa lagi lah, tapi dia teken. Hebat kau teken. Jadi ya. Jadi begitulah kalau zaman dulu. Ya, keras-keras. Oke. Sekarang kita coba interpersonal, temporal choice. Atau consumption multivarian periode. Ini ya. Jadi hidup kita ini sepanjang masa harus kita berpikir bagaimana hidup kita berada pada optimal, bagaimana supaya paling sejahtera. Ini namanya konsumsi antar waktu. Sama, maksimum utility fungsi C1, C2, C3 sampai Cn. Jadi kalau umurnya 70, C-nya sampai 70. Tapi karena ini teori, kita sederhanakan seolah-olah 2 tahun aja.
C1 dan C2. Apa substitunya? Apa kendalanya? Pendapatan. Y1 ditambah Y2 per 1 ditambah I. Apa itu I atau R? Karena dihitung tahun sekarang, maka pendapatan yang akan datang harus kita diskon. Oke? Harus kita diskon. Jadi kalau ada orang, Pak, katanya apa? Ada pegawai saya di perusahaan saya, Pak, boleh saya pinjam gaji, Pak? Terus, kapan kau bayar? Tahun depan. Kalau begitu, tidak segaji tahun depan. Kalau gaji 1 juta, kalau bunga 1%, 10% setahun, berarti sama aja kau terima 900.000. Karena kau ambil. Karena kalau 900.000 kau masukkan ke bank, tahun depan itu kan 1 juta. Jadi itu. Jadi karena perhitungan kita tahun sekarang, maka pendapatan tahun depan itu didiskon. Ini kan didiskon namanya. R itu suka bunga ataupun bagi hasil. Sama dengan C1 ditambah C2 per 1 ditambah R. Inilah. Jadi pengeluaran saya konsumsi sama dengan pendapatan saya. Oke. Langrankan. C1 C2 tambah lambda kali Y1 tambah Y2 per 1 ditambah R kurang C1 kurang C2 1 ditambah R. Kan enak kalinya yang saya tulis ini kan. Enak kan? Itu aja bolak-balik, saya aja bosan. Itu aja bolak-balik, diulang-ulang gitu. Oke. This order necessary condition. The long run di C1 sama dengan C2. Oke. Mana lagi C1 ini kan? Berarti min lambda sama dengan karena C1-nya 1. Do long run do C2 sama dengan C1 min lambda per 1 ditambah R sama dengan 0. Kemarin cepat kali Mas jawab, rupanya tengok catatan. Do langran do lambda sama dengan Y1 tambah Y2 1 ditambah R kurang C1 kurang C2 1 ditambah persamaan 1 persamaan 2 persamaan 3. Oke. Second order condition kau hitung sendirilah, ya kan? Pasti dia positif, yaitu D kuadrat langran D1 kuadrat sama dengan 0, D kuadrat langran per D1 DC2 sama dengan 1, D kuadrat langran per D1 D lambda min 1. Oke. Yang kedua, Do kuadrat langran per DC2 dicari 1 1, Do kuadrat langran per DC2 kuadrat 0, Do kuadrat langran per DC2 D lambda min 1 tambah R. Kan? Merdeka. Do kuadrat langran per Do lambda Do C1 sama dengan min 1. Do kuadrat langran per Do lambda Do C2 min lambda per 1 ditambah R. Do kuadrat langran per Do lambda kuadrat 0. Tadi kan pasti positif. Masukkan berevisi ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita teruskan. Persamaan 1 selesaikan dengan persamaan 2. Mana persamaan? C kalau saya pindahkan langsung positif kan. C2 sama dengan lambda. Persamaan 2 C1 sama dengan lambda per 1 ditambah. Sedangkan lambda sama dengan C2. Paham? Kalau begitu C1 sama dengan C2 per 1 ditambah. Sudah ketemu persamaan 4.
Persamaan 5. C2 sama yang berapa? C1 dikali 1 ditambah R. Persamaan. Oke, dari persamaan 5 dulu. Persamaan 5 substitusi ke persamaan 3. Kan ada 3. Y1 ditambah Y2 per 1 ditambah sama dengan C1 ditambah C2 1 ditambah. Oke. Masukkan C1 nya. Mana C1 nya? Ini kan? C1 nya ini. Berarti Y1 ditambah Y2 1 ditambah ya sama dengan C2 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R. Oke. Y1 ditambah Y2 1 ditambah R sama dengan 2C2 per 1 ditambah R. Oke. Jangan tambahkan pula akarnya. Setengah tambah setengah berapa? 2 berapa, Pak? Kok 2 perangkat? Bapak bilang ditambah di atas, tambah di bawah. Oke. Kalau begitu berapa C2? Caranya bagaimana? Caranya gimana? Coba ini kalikan dengan 1 ditambah R. Kalikan ini. Y1 1 ditambah R tambah Y2, karena 1 ditambah R dibandingkan sama dengan 1. Kau kalikan, lalu sama dengan 2C2 karena dikalikan ini 1 tambah R bagi hilang 1. Paham? Paham nggak? Y2 per 1 ditambah R dikali dengan 1 ditambah R kan sama dengan 1 ditambah R Y2 per 1 ditambah R sama berapa? Ya Y2. Nah, itulah cara manipulasinya. Jadi kita matematik itu harus pandai manipulator. Ya. Orang yang paling hebat memanipulasi di matematik pasti dia duluan masuk surga. Karena menyelesaikan masalah, membantu orang. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik manusia bermanfaat bagi orang. Ya? Oke. Nah, kalau begitu C2 sama dengan berapa? Y1 dikali 1 ditambah R per 2 ditambah Y2 per 2. Jadi ya, baru persamaan berapa? Tadi persamaan 5 ya? Persamaan 4 substitusi ke persamaan 3. Y1 ditambah Y2 1 ditambah R sama dengan C1. C1 mana? C1 ditambah C2 mana? C2 ini kan? Yaitu apa? C1 ya, C1 kali 1 ditambah ini. Ya betul? Persamaan 4 kan ini, oh ya C2. Oke, per C2 berarti C1 gimana tadi? Untuk itu yang pertama mana tadi? Persamaan 5 substitusi, jadi C1 tambah C2 tambah 1R. Oke. Nah, kemudian sekarang persamaan 4 ini ya, substitusi ke sini. Berarti persamaan 4 ini ya kan? Iya. Berarti C1 nya sama dengan C2 per 1 ditambah R ditambah C2 per 1 ditambah R. Sama dengan yang ini. Iya. Di buku lain. Persamaan 5 substitusi ketiga ini 5. Berarti ini salah tadi. Persamaan 5
substitusi ke persamaan 3. Ini salah ya. Ini yang itu. Iya Pak. Persamaan 5-nya C1. C1, C1. 1 tambah R. C1 ditambah C1 kali 1 Tambah R. ditambah R. Nah, ini dia yang betul. Ini ada syarat tadi ya. Iya, Pak. Kan persamaan 5 substitusi ke Ke sini. 3. Ini ya. Ini oke. C1 yang kita substitusi C2 ini. Oke. Akhirnya apa? 1 ditambah R. Ini kamu ini 1 tambah C1 1 tambah R. Nah, menggunakannya oke. Y1 ditambah Y2 per 1 ditambah R sama dengan 1 ya. 1 ditambah R. Kalau di buku ada penyebutnya lagi, Pak. Hah? Kalau di buku. Ada penyebut Iya. Ada Pak. C1 tambah C1 dalam kurung I tambah R per ada pernya. Tapi C2 sama dengan alfa, C1 sama dengan C2 per 1 tambah R. Persamaan 3-nya itu, Pak, ada penyebutnya. Kan substitusi persamaan 5 ke persamaan 3. Ya. Persamaan 5 substitusi ke persamaan 3 Persamaan 3 atau ada yang kurang. persamaan 5 ini kan. Iya, Pak. Nah, 5 C2 berarti Y tambah Y2 per 1 tambah R sama dengan C1 ditambah C1 C1 1 ditambah R. per ada pernya. Oh ya, ini Persamaan 3 dari Pak. persamaan. 3. Ini persamaan berapa? C2 Pak, sama 5. Bentar. Persamaan 3 substitusi ke persamaan 3. Persamaan 5 ke 3. Sama 5 ke sama 3. Oke, persamaan 4 aja kita biar apa? Persamaan 4 substitusi ke Persamaan 3. persamaan 3. Y1 ditambah Y2 per 1 ditambah R sama dengan ya kan? C1 sama dengan C2 per 1 tambah R ditambah C2 nya berapa? Ini kan C2 1 ditambah R, betul? Y1 sama dengan Y2 per 1 ditambah R sama dengan 2C2 per 1 ditambah R. Inilah dikalikan dengan 1 ditambah R. Nah, sehingga ini habis Y1 kali 1 ditambah R sama dengan ditambah Y2 ditambah 2C2, ya kan? Dengan demikian C2 ini sama dengan, ya kan? Dengan demikian C2 sama dengan apa? Y1 dikali 1 ditambah R per 2 ditambah Y2 per 2. Oke? Nah, sekarang persamaan 5. Persamaan 5 substitusi ke persamaan 3. Oke, Y1 ditambah Y2 1 tambah R sama dengan ini persamaan ini kan C1 ya kan? Iya, Pak. Nah, ditambah C2 kan ini C1 kali 1 ditambah R per 1 ditambah R. Itu tadi salahnya ya, Iya, Pak. karena dia per ini. Oke, dengan demikian ini hilang kan? Dengan demikian Y1 tambah Y2 per 1 ditambah R sama dengan 2C1. Kalau begitu C1 sama berapa? Y1 per 2 ditambah Y2 per 2 kali 1 ditambah R. Oke.
C1. Sebentar. Betul ya? Di buku betul begitu Pak. 2. Oke. Dengan demikian tadi di sini apa sudah mana tadi yang persamaan 5 ini kan sudah ya. Nah akhirnya C2 adalah fungsi ya. Fungsi Y1, Y2 dan N. Ya, tandanya semua Pak? Positif. Coba sekarang. Kalau pendapatan saya banyak, apa terjadi konsumsi ke depan? Bertambah, meningkat. Mestinya menjelaskannya di sini tuh, dari sini. C1 adalah fungsi Y1, Y2, R. Apa Y? Positif apa negatif? Positif. Y2, Positif. R. Negatif. Nah, kalau suku bunga sekarang tinggi atau pendapatan, kalau pendapatan saya tahun ini banyak, konsumsi saya pasti Meningkat. banyak. Kalau tahun depan naik gaji, apa yang saya lakukan konsumsi sekarang? Meningkat. Naik apa turun? Naik. Orang belum jadi naik sudah istri saya ngajak belanja. Kenapa dia? Pasti dia Pasti dia meminjam. Makanya pegawai negeri begitu dia pegang pasti minjam kerjanya untuk bangun rumah. Tidak cukup uangnya, tapi tahun depan, tahun berikutnya naiknya gajinya kan. Maka saya bilang kalau pegawai negeri itu kan ada nyanyiannya, tahu nyanyian? Kalau golongan 1 nyanyiannya maju tak kentang membela yang benar. Oh namanya pesuruh. Kalau golongan 2 sudah lumayan. Kumpul-kumpul kerjanya jam 11 pergi minum-minum. Makanya nyanyi apa? Satu nusa, satu bangsa. Coba lah di kantor gubernur itu kalau nanti jam 11 yang golongan 2 itu kumpul-kumpul lah itu minum-minum. Kalau golongan 3 sudah ada jabatannya. Makanya nyanyiannya apa? Di sini senang. Kalau golongan 4 sudah mau pensiun. Makanya nyanyiannya apa? Kehidupan ini jangan cepat berlalu. Gitu. Jadi kalau dia gajinya tahun depan tinggi, pasti naik konsumsinya sekarang. Tapi coba, kalau suku bunga sekarang tinggi, maka konsumsinya kenapa? Karena dia kalau suku bunga tinggi menabung. Kalau menabung dia berarti kan mengurangi pendapatan. Y sama dengan C plus S. Kalau dia menabung banyak, konsumsinya balik turun. Kenapa dia menabung? Karena harapan dia tahun depan bunga yang tinggi itu bagi konsumsi di situ. Kalau bahasa agamanya dia kode di situ. Dia bilang sama anaknya, bunga tinggi nah ya kita sedikit-sedikit makan. Nanti tahun depan kita ambil bunganya, mau makan apa kau kasih. Kira-kira gitu. Itulah manusia yang rasional. Ya. Sehingga karena tahun depan dia adalah saving, maka sekarang tahun ini diambillah duitnya, makanya hubungannya positif. Kalau gaji tinggi sekarang pasti konsumsi ke depan banyak. Kenapa? Karena nabung. Kalau tahun depan gajinya tinggi, pasti konsumsinya tinggi. Tapi kalau suku bunga sekarang tinggi, maka konsumsi ke depan tinggi. Kenapa? Karena tadi asumsinya 2 tahun, berarti kalau dia nabung tahun ini akan diambil tahun depan. Ya, jadi harus kamu tahu suku bunga maksud di sini suku bunga sekarang. Sementara C-nya C2, konsumsi tahun depan. Itu dia ya. Jadi ini dia. Nah, contoh angka ada nih kan? Angka. Contoh angkanya berapa di situ? $10.000. Berapa? Y1 berapa? $10.000. $10.000. Y2 berapa? $12.000. I-nya berapa? Atau R-nya? 10%.
Oke, masukkanlah C1 coba. C1. C1 berapa dia? Y1 per 2, 10.000 dapat 5.000. Betul? Iya. Y2 nya berapa? 12.000. Tambah 12.000 dibagi dengan berapa? 10%. 10%. 10%. 1,1 kali 2 berarti 2,2. Coba bagi. 12.000 berapa? 54. 5.000. 5.000 ditambah 5.000 440 4,5 ya. Iya, Pak. Oke, 5.454. 5.454 5.454,54. Berapa jumlahnya? 10.454,54. Padahal konsumsinya apa? Pendapatannya berapa tahun pertama? 10.000. Konsumsinya 10.000. berarti dia minjam apa nabung? Minjem. Minjam. Kenapa dia minjam? Karena 20% naik gajinya. Supaya bahagia dia, udah kita pinjam aja. Ya. Jadi karena Y1 lebih kecil dari C1, maka sebesar 454,54 dia adalah borrow. Oke? Sekarang buktikan C2-nya. Berapa C2-nya? C2-nya berapa? Ini 10.000 dibagi berapa? Bagi 2. Dikali 1,1. 1,1 dibagi 2. Berarti kan 11.000 dibagi 2, 5.500. Ditambah berapa? 6.000. Berapa? Sama dengan 11.500. Ya. Kenapa konsumsinya 11.500? Karena sudah dipinjam. Berapa dipinjam? 454. Jadi tidak bisa 12.000 lagi konsumsinya karena dipinjam tahun pertama. Tapi kenapa 11.500? Berarti 500 dong dipotong. Iya, karena 454,54 dikali 10% bunganya. Berapa itu? Berarti 454,54 ditambah berapa? 10%? Jadi 45,45. Coba jumlahkan ini. Sama dengan 500. Jadi 500 itu kita minjam 454,54. Bunganya 10%. Tambah adalah 454 ditambah 45,54 adalah 500. Ya. Jadi makanya karena dipotong 500, pinjamnya 454, bunganya 54, maka 500. Maka tinggal konsumsinya tahun kedua 11.500. Ya. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan manusia-manusia di rumah tangga yang rasional harus mengoptimalkan keadaan dia supaya bahagia keluarganya. Ya, bahagia keluarganya. Jadi kalau gaji kita naik tinggi, pasti rata-rata orang meminjam. Ya, tapi kalau gaji turun, pasti orang menabung. Coba. Pas dia pensiun, kan gaji pensiunnya kecil kan? Bisa nggak hidup? Bisa, karena dia sudah menabung. Coba, kalau golongan 4, seperti saya sudah golongan 4, bentar lagi misalnya profesor, ya, sudah mau keluar profesor misalnya, oke? Nah, pasti karena gaji saya sudah sekitar 25 sampai 30. Masa nggak lebih saya memakan tinggal saya dengan istri?
paling saya perlu 10 juta. Itu pun sudah mewah makannya. Karena tambah tua, tambah nggak enaknya makannya. Cuma saya bahagia, tambah tua, tambah senang makan. Jadi sisa uang saya 20 juta setiap. Mereka bilang sih, begitu keluar profesor, kita berangkat umroh. Takut uang banyak, utang nggak ada. Orang kampung gitu kan, orang kaya itu banyak uang, utang nggak ada. Jadi seperti itu, oke? Jadi itulah orang-orang yang rasional untuk kehidupan dirinya, ya. Jadi di rumah tangga itu pasti ada borong, pasti ada saving, ya. Kapan dia borong, kapan dia saving, itulah rasional. Seorang rumah tangga itulah perilaku rumah tangga yang rasional. Oke? Nah, jadi itulah perilaku rumah tangga, mengkonsumsi, kemudian bekerja, istirahat, kemudian mengatur hidupnya, kapan berutang, kapan meminjam. Itulah sekitar perilaku rumah tangga, perilaku household. Kira-kira gitu. Oke? Jadi itu terakhir hadis. Jadi kamu nanti kalau mau meneliti misalnya tenaga kerja, nah itulah gunakan laser. Karena kan dampak upah minimum regional Sumatera Utara terhadap pengangguran. Ya. Jadi pasti kalau dinaikkan gaji, pengangguran turun. Ya kan? Kalau dinaikkan UMR, pengangguran turun. Karena orang menambah jam kerjanya. Kira-kira gitu. Jadi itu bisa diderai dari situ. Jadi yang saya maksud begini. Pada waktu ini kalian apa? Aneh-aneh saja. Begitu menulis tesis, tidak ada guna mata kuliah yang dipelajari itu terhadap tesisnya. Karena kerjamu apa? Nengok tesis orang lain, tinggal disalin dari situ roba-roba sedikit. Bukan. Kalau kamu misalnya analisis pengangguran di Indonesia, pengangguran di Sumatera Utara, inilah turunkan rumusnya. Di metodologinya itu sampai banyak cacingnya. Ini enggak metodologi, ambil fungsi regresi begini. Bukan, kamu sendiri yang menderivasi. Saya tesis saya, disertasi saya derivasi sendiri. Sampai waktu S2 S2 ada seorang profesor. Kami dulu berani. Saya berani. Apa dia bilang? Apa ini disertasi? Sampai 20 halaman, cacing-cacing semua di sini. Kalau Bapak tidak paham, tanya. Biar saya jawab. Begitu. Kalau Bapak tidak tahu, saya jawab. Tapi kalau Bapak mengejek ini, apa yang saya buat? Ya, kenapa tidak tahu? Saya bilang, Mama, coba jelaskan ini. 500 bersama. Aku jelaskan pun tidak paham apa sih. Karena masa kami keluar negeri itu 7 pemudik. Itu diambil nilai tertinggi dan terendah dibuang dulu. Baru di tengah-tengah yang di rata-rata. Jadi kalau rata-rata nilai saya 90, oke, tadi udah dibuang tertinggi terendah. Maka tidak boleh sebenci apa dia sama saya, tidak boleh 20 bedanya. 90, minimal 70 dia buat ini. Kalau dia buat 60, out dia. Ada gunanya. Sebaliknya, dia tidak boleh membuat di atas juga 20, kalau 80 100. Tapi karena 90 paling 10. Karena biasanya promotor membuat nilai tinggi, tapi pemuji apalagi benci sama kita membuat nilai rendah. Jadi supaya objektif, nilai tertinggi, nilai terendah dibuang dulu. Sudah dibuang rata-ratakan, katakan nilai 80. Dibuat pembimbingnya nilai 100 boleh, karena bedanya 20. Tapi dibuat pengujinya nilai 40 tidak boleh. Paling minimal 60. Jadi kami dulu nggak ada takutnya. Apalagi biasa dosennya mengejek-ngejek. Ada respon saya.
Saya panjang Pak namanya dari Palembang. Analisis inflasi di Indonesia. Itu judulnya. Sudah jelas kalian. Udah kalau bertanya, sini. Ini kalau inflasi andaikan 50%, 100%, 1000% gimana? Oh iya. Profesor dia nanya. Kau bilang cuma 65%. Kalau dia 200% gimana? Kalau 100% andaikan gimana? Aku dibilang persen. Pak, kata guru ngaji saya waktu di SD, berandai-andai itu sangat besar dosanya. Daripada berdosa saya jawab, saya nggak mau jawab. Mengapa dia? Merah, kuping. Kami di belakang yang nonton kehutanan. Oke, saya nggak mau tanya lagi. Tak berani buat nilai rendah, dibuang. Itu. Kalian berani? Nanti kalau ujian tesis, saya pengujinya gini. Biar saya pancing yang pertanyaan. Biar saya pancing pertanyaan saya salah. Kalau salah pertanyaannya kan bisa kau benar. Kenapa? Karena orang yang paling tinggi ilmunya adalah bisa dia membuat soal dan bisa dia menjawab. Kalau kau hanya bisa menjawab pertanyaan dari dosen, kau belum hebat. Jadi jangan kau pikir ujian itu sangat sulit menjawab soal, lebih sulit membuat soal. Tapi kalau benar dosennya, bukan sekedar membuat. Karena soal yang harus dibeli, apalagi S2, S3, ada soal yang nyata di lapangan. Maka kemarin saya bilang, kenapa saya kasih contoh dulu menurunkan kurva naik barang? Kenapa? Kemarin kan karena kenyataan barang rata-rata naik, jarang ada harga turun. Itulah di lapangan. Sehingga waktu saya jelaskan, oh iya, kemarin mama beli bawang naik, beli cabai naik, ini cabai itu. Nggak boleh mengkasih contoh yang nggak dirajin, yang nggak ada di otak. Seperti itu. Ya. Oke, saya rasa itu soal-soalnya sudah ada. Silakan jawab. Siap minggu depan kita dua soal A, B, C, D, E, 10 juga. juga. Pak, mungkinnya materinya udah masuk. Materinya